Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Nah, kali ini kami akan mencoba membahas materi tentang cara cepat dan mudah perkalian dan pembagian 3 pecahan desimal. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami tentunya. Oke, nah sekarang langsung saja kita bahas soalnya. Kita ambil soal yang pertama. Hitunglah nilai dari 0,15 dikali dengan 2,5 lalu dibagi dengan 0,5. Nah, langkah awal yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan soal matematika seperti ini, itu robah terlebih dahulu semua bentuk pecahan desimal ini itu menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya 0,15 kalau kita lihat ada 2 angka di belakang koma. Ini perlu kalian ingat, kalau ada 2 angka di belakang koma itu artinya dia per 100. Maka 0,15 ini itu boleh kita tulis menjadi 15 per 100. Lalu dikali 2,5 kalau kita lihat ada 1 angka di belakang koma. Oke? Kalau ada 1 angka di belakang koma, itu artinya dia per 10. Maka 2,5 ini, itu boleh kita tulis menjadi 25 per 10. Baru setelah itu dibagi dengan 0,5. 0,5 ada 1 angka di belakang koma. Ingat sekali lagi, kalau ada 1 angka di belakang koma, itu artinya dia per 10. Maka 0,5 itu boleh kita tulis menjadi 5 per 10. Lanjut sama dengan 15 per 100 dikali 25 per 10. Tadinya bagi. Nah sekarang berubah jadi kali. Yang tadinya 5 per 10. Nah sekarang kebalikannya. Yaitu menjadi 10 per 5. Ini memang sudah ketentuannya. Lanjut sama dengan perkalian pecahan biasa itu langsung saja atas kali atas dan bawah kali bawah. Namun biar mempermudahkan kita dan mempersingkat waktu, ada baiknya antara angka yang di atas dengan angka yang bawah. Kalau ada yang bisa disederhanakan, maka sederhanakanlah terlebih dahulu. Contoh, 10 sama 10 sama-sama habis dibagi. Lalu 25 sama 5 sama-sama habis dibagi 5, ya kan? Dimana kalau 25 bagi 5 hasilnya 5. Maka angka yang tinggal itu 15 per 100 dikali dengan 5. Sama dengan 15 kali 5 hasilnya 75 dan penyebutnya 100. 75 per 100. Ingat di awal soal tadi sudah jelaskan, kalau ada 2 angka di belakang koma, maka itu artinya dia per 100. Nah, sekarang dia per 100. Kalau per 100 berarti itu artinya ada 2 angka di belakang koma. Maka sekarang kita ambil 2 angka yang di atas ini. Oke? Maka letak ataupun posisi tanda komanya letaknya di depan angka ini. Maka jawabannya itu adalah 0,75. Oke? Ini dia jawaban untuk contoh soal kita yang pertama. Nah, lanjut biar lebih paham. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang nomor 2. Perhatikan langkah demi langkahnya. 4,2 dikali 8,2 lalu dibagi dengan 0,6. Sama halnya dengan contoh soal yang pertama tadi. Langkah awal yang harus kita lakukan, kita robah terlebih dahulu bentuk pecahan desimal ini menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya 0,2 ada 1 angka di belakang koma. Ingat itu artinya dia per 10. Maka 4,2 itu boleh kita tulis menjadi 42 per 10. Lalu dikali 8,2. Ternyata juga ada 1 angka di belakang koma. Kalau 1 angka di belakang koma itu artinya dia per 10. Maka 8,2 itu boleh kita tulis menjadi 82 per 10. Baru setelah itu dibagi
0,6. Kalau kita lihat juga terdapat satu angka di belakang koma. Kalau satu angka belakang koma itu artinya dia per 10. Lanjut sama dengan 42 per 10 dikali 82 per 10. Lalu perhatikan tadinya bagi. Nah sekarang berubah jadi kali. Yang tadinya 6 per 10 malah sekarang berubah jadi 10 per 6. Ini memang sudah ketentuannya. Oke, lanjut. Sama dengan perkalian pecahan biasa itu langsung saja atas sama-sama dikalikan dengan atas dan bawah dikalikan dengan yang bawah. Namun sebelum itu, kalau ada angka yang bisa disederhanakan, maka sederhanakan telah terlebih dahulu. Contoh. 10 sama 10 sama-sama habis dibagi. Lalu 42 dibagi 6 hasilnya 7. Maka sekarang angka yang tinggal itu 7 per 10 dikali 82. Sama dengan 7 dikali 82. Berapa? Yaitu lebih kurang 574 dan penyebutnya 10. Ingat di awal-awal soal tadi sudah dijelaskan kalau ada satu angka di belakang koma itu artinya dia per 10. Nah sekarang dia sudah per 10. Maka angka di atas kita ambil satu angka dari belakang. Oke. Maka letak ataupun posisi tanda komanya itu letaknya di depan angka 4 di sini. Maka jawabannya itu adalah 57,4. Oke, ini dia jawaban untuk contoh soal kita yang nomor 2. Bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Lanjut biar lebih paham, kita masuk ke contoh soal terakhir. Contoh soal yang nomor 3. Ingat sekali lagi, perhatikan langkah demi langkahnya. Hitunglah nilai dari 4,9 dikalikan dengan 0,07 lalu dibagi dengan 1,4. Sama dengan terlebih dahulu kita robah bentuk soal kita kali ini menjadi bentuk pecahan biasa. 4,9 ada satu angka di belakang koma. Ingat itu artinya dia per 10. Maka 4,9 itu boleh kita tulis menjadi 49 per 10. Lalu dikali 0,07. Kalau kita lihat ada dua angka di belakang koma. Kalau dua angka yang di belakang koma itu artinya dia per 100. Maka 0,07 itu sekarang boleh kita tulis menjadi 7 per 100. Lalu dibagi 1,4. Ada satu angka di belakang koma. Satu angka di belakang koma itu artinya dia per 10. Maka sekarang boleh kita tulis menjadi 14 per 10. Sama dengan 49 per 10 dikali 7 per 100. Lalu tadinya bagi. Nah sekarang berubah jadi kali. Tadinya 14 per 10 sekarang berubah jadi 10 per 14. Sama dengan perkalian pecahan biasa. Itu langsung saja atas kali atas dan bawah kali bawah. Namun biar mempersingkatkan waktu dan mempermudahkan kita, ada baiknya kalau ada angka yang bisa disederhanakan, maka sederhanakanlah terlebih dahulu. Contoh, 10 sama 10 sama-sama habis dibagi. Lalu antara 7 dan 14 sama-sama habis dibagi 7, dimana kalau 14 bagi 7 hasilnya 2. Maka angka yang tinggal sekarang yaitu di atas ada 49 dan di bawah itu ada 100 dikali 2. Sama dengan 49 per 100 kali 2 hasilnya 200. Sama dengan. Karena soal kita tadi dalam bentuk pecahan desimal, maka jawabannya juga harus dalam bentuk pecahan desimal. Kebetulan jawaban kita sekarang masih dalam bentuk pecahan biasa. Maka cara mudah untuk merubahnya menjadi bentuk pecahan desimal itu kuncinya ada di bagian penyebut. Bagaimana caranya? Penyebut ini harus kita rubah menjadi angka 10 atau angka 100
atau angka 1000 dan seterusnya, mana yang bisa nantinya. Kalau kita lihat 200 ini, oke, ini bisa kita rubah jadi angka 1000. Bagaimana caranya? Itu tentunya 200 dikali dengan 5. Karena angka di bawah kita kali 5, otomatis angka di atas ini juga harus kita kalikan dengan 5. 49 dikali 5 berapa? Yaitu 245. Dan penyebutnya 200 kali 5 berapa? Yaitu 1000. Maka jawaban akhirnya, perhatikan, dia per 1000. Oke, ingat, kalau per 10, satu angka di belakang koma. Kalau per 100, dua angka yang di belakang koma. Nah, kalau per 1000, itu artinya 3 angka di belakang koma. Sekarang kita ambil 3 angka yang di atas ini. Oke, maka letak ataupun posisi komanya itu letaknya di depan angka 2. Maka jawaban akhirnya yaitu 0,245. Nah, ini dia jawabannya. Semoga videonya bermanfaat. Lebih kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.